untuk menabung. Ku aman, ada LPS. Ada lembaga penjamin simpanan untukku. Ku aman, ada LPS. Gapai cita mulai dari menabung. Ku aman, ada LPS. Kepastian untuk melangkah maju. Ku aman, ada LPS. Tak perlu berpikir dua kali untuk menabung. Ku aman, ada LPS. Ada lembaga penjamin simpanan untukku. Ku aman, ada LPS. Gapai cita mulai dari menabung. Ku aman, ada LPS. Kepastian untuk melangkah maju. Ku aman, ada LPS. Tak perlu berpikir dua kali untuk menabung. Ku aman, ada LPS. Ada lembaga penjamin simpanan untukku. Ku Kawan orang kita semua yang depan. Yang benar-benar wartawan. Yang ini dari mana ya? Dari peran mana? Tabloid ini Pak, apa namanya? Cek harus dicek. Ih, wartawannya sedikit yang datang ya. Wartawannya depan dong. Wartawannya benar-benar siapa? Pak Ridwan dari koran mana sekarang? Bagian sana juga. Oh iya. Tes. Iya. Oh. Izin Pak Ketua. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman media, terima kasih sudah hadir, baik yang secara offline maupun yang secara online. Ya. Pada hari ini telah hadir di dalam konferensi pers, yaitu Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa, Wakil Ketua Dewan Komisioner Ibu Lana Sulistianingsih, serta anggota Dewan Komisioner Bidang Penjaminan dan Resolusi Bank Bapak Didik Madiono. Pada hari ini LPS akan melaksanakan konferensi pers penetapan tingkat bunga penjaminan LPS. Bagaimana kita tahu bersama bahwa terdapat jadwal yang wajib LPS menyampaikan tingkat bunga penjaminan LPS, yaitu di bulan Januari, Mei, dan September. Dan kebetulan ini adalah yang ketiga wajib untuk di tahun 2023. Untuk waktu dan tempat mungkin langsung aja ke Pak Ketua, mohon. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Ibu Lana Sulistianingsih, anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank LPS, Bapak Didik Madiono, Direktur Eksekutif dan Kepala Kantor serta pimpinan Satuan Kerja, serta rekan-rekan wartawan dan media yang saya banggakan. Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan pada hari Senin 25 September 2023 telah melakukan evaluasi dan penetapan tingkat bunga penjaminan atau TBP untuk periode reguler September 2023. Penetapan tingkat bunga penjaminan saat ini merupakan periode reguler yang dilakukan selama tahun, yaitu di bulan Januari, Mei, dan September. Rapat Dewan Komisioner TBP ini Lembaga Penjamin Simpanan pada hari Senin dalam rupiah 25 September di bank 2023 umum telah melakukan evaluasi dan dalam penetapan rupiah tingkat bunga BPR. penjaminan TBP. Observasi dan evaluasi atas kinerja ekonomi dan perbankan menunjukkan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, proses pemulihan global sepanjang tahun 2023 hingga tahun depan
dibayangi beberapa risiko ketidakpastian. Lain, selanjutnya tekanan inflasi global diikuti dengan kebijakan suku bunga bank sentral global yang juga cenderung dipertahankan tinggi dan dampak dari pemulihan ekonomi Cina yang berada di bawah ekspektasi. Kemudian ekonomi domestik tumbuh masih solid, ditopang sisi konsumsi dan produksi yang tetap kuat. Hal ini tercermin antara lain dari 1. Purchasing Management Index Manufacture, Purchasing Manager Index Manufacture atau PMI yang terus berada pada zona ekspansi, inflasi yang terjaga di level yang terkendali, dan indeks kepercayaan konsumen dan penjualan retail masih tumbuh positif. Kalau mereka lihat di mana? Saya aja. Oh, tahu dari situ ya. Kinerja industri perbankan terjaga stabil dari sisi permodalan, likuiditas, dan rentabilitas. Fungsi intermediasi menunjukkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang lebih tinggi dari penghimpunan dana. Fundamental perbankan melalui risiko permodalan atau KPMM yang secara industri berada di level memadai yaitu 27,46% per Juli 2023. Sementara indikator likuiditas juga terjaga masing-masing per Agustus 2023 untuk AL per NCD di level 118,51% dan AL per DPK di level 26,49%. Sementara itu, return on asset perbankan pada periode yang sama stabil sebesar 2,75%. Dari sisi fungsi intermediasi, per Agustus 2023, kredit perbankan tumbuh 9,06% dengan penghimpunan dana atau DPK tumbuh mencapai 6,24% year on year. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik. Kinerja positif dari sisi permodalan dan intermediasi diikuti dengan terjaganya aspek risiko kredit pasca masih berlakunya relaksasi restrukturisasi kredit secara targeted untuk sektor dan wilayah tertentu. Rasio gross non-performing loan atau NPL per Agustus 2023 berada pada level terkendali yaitu di 2,50%. Cakupan penjaminan simpanan LPS berada pada level yang memadai di atas amanat undang-undang dan jauh di atas rata-rata international best practice. Sesuai amanat undang-undang, LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Berdasarkan data per Agustus 2023, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya mencapai 99,94% dari total rekening atau setara dengan 530,72 juta rekening. Sedangkan pada BPRS, jumlah rekening yang dijamin seluruh simpanannya sebesar 99,98% dari total rekening atau setara dengan 15,56 juta rekening. Cakupan simpanan perbankan tersebut nilainya di atas amanat undang-undang LPS yang sekurang-kurangnya sebesar 90% dan di Rule of Thumb International Association of Deposit Insurers atau IAD yang berkisar di angka 80%. Jadi kita lumayanlah komitmennya kuat sekali. Teman-teman media yang saya hormati, sejak periode penetapan TBP reguler periode Mei 2023 yang lalu, LPS secara berkesinambungan melakukan pemantauan terhadap kondisi likuiditas dan pergerakan suku bunga pasar simpanan perbankan. Observasi atas perkembangan suku bunga pasar simpanan menunjukkan bahwa perbankan secara gradual masih dalam tahap menyesuaikan dan merespon langkah kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral, baik Bank Indonesia maupun Bank Sentral Global utama. Suku bunga pasar untuk rupiah naik 5 basis point ke level 3,29% dibandingkan periode penetapan TBP bulan Mei 2023.
Kondisi likuiditas yang masih longgar dan perkembangan ekspansi kredit yang relatif moderat mempengaruhi kenaikan suku bunga simpanan menjadi relatif terbatas. Sementara itu, pada periode yang sama, suku bunga pasar untuk valuta asing naik 25 basis point ke level 1,86% dibandingkan periode penetapan TBP sebelumnya. Suku bunga kebijakan global, khususnya Fed rate yang masih naik dan potensi dipertahankan tinggi berdampak pada laju kenaikan suku bunga pasar valuta asing. Meski demikian, kondisi likuiditas valuta asing perbankan yang relatif terjaga mendorong kenaikan SBP falas lebih moderat. Mencermati prospek pemulihan ekonomi, perkembangan pasar keuangan, dan kinerja perbankan, serta kondisi likuiditas dan tren suku bunga simpanan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu menjaga momentum pemulihan ekonomi dan mendukung kinerja intermediasi perbankan, memberikan ruang lanjutan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas dan suku bunga simpanan, dan menjaga sinergi kebijakan lintas otoritas untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan, maka rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di Bank Umum dan BPR, serta simpanan valuta asing di Bank Umum dengan rincian masing-masing sebagai berikut. Untuk Bank Umum, rupiah 4,25%, untuk falas 2,25%, untuk Bank Perekonomian Rakyat, rupiah 6,75%. Tingkat bunga penjaminan tersebut akan berlaku untuk periode 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Teman-teman media, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang tingkat bunga penjaminan, kami kembali menyampaikan bahwa tingkat bunga penjaminan yang baru ditetapkan tersebut merupakan batas suku bunga simpanan maksimal agar simpanan nasabah dapat masuk dalam program penjaminan simpanan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami menghimbau agar bank transparan menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini. Di antaranya dengan menempatkan informasi tersebut di tempat yang mudah diketahui nasabah dan melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah. Selanjutnya, dalam kesempatan konferensi pers ini, kami juga ingin menyampaikan beberapa hal, antara lain yang pertama, dengan mempertimbangkan berakhirnya status pandemi COVID-19 sesuai keputusan Presiden nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi coronavirus disease 2019 di Indonesia, dan mempertimbangkan juga kinerja dan perkembangan terkini perbankan nasional yang relatif terjaga, maka LPS telah memutuskan untuk mengakhiri relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan mulai periode 1 tahun 2024. Sehingga pembayaran premi penjaminan pada periode 2 tahun 2023, yaitu periode 1 Juli sampai 31 Desember 2023, merupakan periode relaksasi yang terakhir. Berakhirnya masa relaksasi tersebut telah diumumkan pada tanggal 29 Agustus 2023 lalu dan telah disampaikan kepada seluruh bank peserta penjaminan, termasuk melalui publikasi di website LPS. Kami menghimbau kepada bank-bank peserta penjaminan, terutama yang memanfaatkan relaksasi, agar mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pembayaran premi dapat dilakukan dalam batas waktu sesuai dengan peraturan LPS tentang program penjaminan simpanan. Hal ini untuk menghindari pengenaan denda atas keterlambatan dan atau kekurangan pembayaran premi. Kedua, pada bulan Oktober 2023, mulai Oktober 2023 ke depan, sebagai salah satu bentuk persembahan LPS kepada masyarakat di ulang tahunnya yang ke-18, LPS akan mempublikasikan terbitan berkala Research Digest LPS yang diterbitkan setiap bulan di website LPS dan berisi berbagai informasi terkini di bidang ekonomi, keuangan, serta ulasan penelitian terbaru di lingkup bidang terkait
tugas dan fungsi LPS. Harapan kami agar Research Digest LPS dapat meningkatkan minat dan literasi masyarakat di bidang ekonomi dan keuangan pada umumnya dan bidang tugas dan fungsi LPS pada khususnya. Launching Research Digest ini akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2023 bersamaan dengan acara puncak Research Fair LPS yang menghadirkan para pemenang penulis paper ilmiah terbaik dan narasumber akademisi ternama dari University of California, Berkeley. Demikian paparan konferensi pers pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh tambahin. Ada tambahan sedikit lagi, ini yang nggak biasa-biasa. Jadi pada saat ini LPS sedang menangani salah satu BPR di kawasan Jawa Barat, Indramayu, yaitu BPR Karya Remaja Indramayu. Ini BPR diserahkan oleh OJK ke kami beberapa minggu yang lalu ya. Dan kami tangani dengan cepat dan kami sudah putuskan langkah yang diambil dan kami sudah mulai bayar dana-dana nasabah yang ada di bank tersebut. Jadi kronologis penanganannya sebagai berikut. Tanggal 5 September 2023, OJK menyerahkan penanganan PT BPR KRI kepada LPS sehingga statusnya menjadi bank dalam resolusi atau BDR. Pada saat status BDR, LPS mengambil alih kepengurusan BPR KRI dengan mempersiapkan berbagai opsi penanganan bank. Tanggal 12 Desember 2023, OJK mencabut izin usaha BPR KRI. Selanjutnya LPS melakukan proses likuidasi BPR KRI dan memulai proses pembayaran klaim penjaminan simpanan bagi nasabah BPR KRI. Pada tanggal 19 September 2023, untuk pertama kalinya, LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah tahap 1 BPR KRI yang saya sebutkan tadi. Hingga saat ini, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah tahap 1 sebesar 127 miliar rupiah ya, dengan total nasabah sebesar 23.389 nasabah. Proses verifikasi akan diselesaikan LPS secara bertahap paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha BPR KRI, yakni paling lambat bulan Januari 2024. Namun, secara internal LPS menargetkan pembayaran dapat selesai seluruhnya dalam waktu 30 hari ini. Ini termasuk pembayaran klaim penjaminan simpanan yang tercepat sepanjang sejarah LPS, karena Pak DM karena maunya gerak cepat. Kami di LPS senantiasa bekerja keras agar nasabah bisa mendapatkan pengembalian simpanannya secepat mungkin. Jadi kalau ada LPS, nasabah nggak usah takut lagi karena LPS adalah sahabat nasabah Indonesia. Aman, ada LPS gitu ya. Ini saya bisa sebutkan sedikit data BPR KRI. Aset banknya mencapai 270,98 miliar. Dana pihak ketiga nominalnya mencapai 337,17 miliar dengan jumlah rekening sebanyak 34.386 rekening. 34.386 rekening. Jumlah pegawainya ada 255 orang. Jumlah jaringan kantor ada 21 kantor. Terdiri dari 1 kantor pusat, 16 kantor cabang, dan 4 kantor kas. Ini salah satu BPR yang cukup besar yang ditangani LPS dalam mungkin kurun 15 tahun terakhir ya Pak ya. Dan penyebab utamanya karena fraud. Jangan bilang, oh ekonomi buruk, bukan. Karena ada fraud di sana yang sudah lama terjadi bertahun-tahun dan pada akhirnya OJK menyimpulkan BPR ini harus diserahkan ke LPS dan kita putuskan untuk likuidasi karena setelah kami nilai lebih murah dan untuk kami dan manajemennya juga tidak bisa diselamatkan karena
sebagian besar terlibat gitu, kira-kira apa ya? Demikian mungkin dari saya Pak Dimas. Terima kasih Pak Ketua. Izin Bulana ada tambahan atau Pak Didi? Nggak ada ya? Baik, nanti. Baik, terima kasih Pak Ketua atas penyampaian konferensi persnya. Kemudian kita menjak ke tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada teman-teman yang ada di ruangan terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan, 1, 2, 3. Oke, 3 dulu, silakan. Tolong sebutkan nama dan dari media mana. Selamat siang Bapak Ibu, saya Nida dari Investor Daily. Yang pertama, saya ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama itu kalau dari LPS sendiri melihatnya tren likuiditas sampai di akhir tahun 2023 seperti apa Pak? Karena sampai di Agustus itu pertumbuhan DPK masih melambat ya Pak. Masih tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan kredit. Kemudian untuk boleh dipaparin Pak Purbaya untuk special rate masing-masing kelompok KBMI kalau boleh dijelasin gitu Pak, paling besar itu di KBMI berapa sih Pak untuk special rate-nya? Sekarang ada di posisi berapa persen? Kemudian apakah tren pendanaan non-DPK ini ke depannya masih akan diminati Pak? Karena pertumbuhan DPK yang belum tinggi gitu ya Pak. Sementara itu Pak, terima kasih. Lanjut, Adis. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Ave dari Kumparan. Pertanyaan pertama saya, boleh diupdate Pak tabungan orang kaya yang di atas 5 miliar itu tumbuhnya gimana? Apakah masih moncer atau justru lesu? Terus pertanyaan kedua saya, boleh diupdate Pak komisioner penjamin asuransi gimana sekarang update-nya? Udah ada nama direktur eksekutifnya atau belum yang penjamin polis? Terus beberapa waktu lalu LPS pernah bilang kalau program penjaminan polis akan menjamin asuransi jiwa dan umum. Nah terus yang asuransi syariahnya gimana? Apakah dijamin atau justru nggak dijamin? Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, saya Zevanya dari CNBC Indonesia, izin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kan BI rate udah ditahan ya Pak sejak Januari dan era suku bunga tinggi masih panjang nih, sedangkan tren likuiditas bank juga mulai turun. Tren suku bunga deposito sekarang bagaimana sampai akhir tahun akan seperti apa Pak? Lalu soal suku bunga deposito falas, apakah ada tren meningkat seiring dengan melemahnya rupiah? Lalu minta update-nya juga terkait penanganan klaim penjaminan nasional. Saat ini tidak layak bayar ada berapa bank dan total simpanannya berapa Pak? Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, sementara 3 dulu. Baik Pak. Ini pertanyaan susah banget. Ini kayak baru lagi ujian nih. Habis makan siang masih kuat, jadi cerdas semuanya. Tren likuiditas seperti apa? Kalau kita pikir sih masih akan bertahan terus seperti sekarang. Karena kita lihat ya, walaupun BI rate atau di sana di luar negeri masih naik, di dalam negeri itu suku bunga pasarnya seperti saya bilang tadi, belum naik terlalu signifikan. Artinya bank belum merasa cukup tertekan sehingga harus dia berebut dana dari nasabah Indonesia. Jadi masih cukup baik untuk tren likuiditas. Terus untuk special rate, saya lupa angkanya special rate ya. Untuk special rate, kita ambil maksimum deposit rate ya.
Yang kita lihat yang paling tinggi tadi di KBMI 2 di data September ya 5,46%, yang terendah di KBMI 4 di 3,2%, sedangkan KBMI 3 di tengah-tengah tuh di 4,45%. Industri, secara industri rata-rata ya, itu 4,18%. Ini masih di bawah suku bunga, yang industri ya, masih di bawah tingkat bunga penjaminan LPS. Makanya kita belum deteksi adanya kenaikan tekanan likuiditas yang terlalu signifikan sistem perbankan, sehingga kita tidak terpaksa menaikkan bunga. Artinya apa? Ruang bagi ekonomi untuk tumbuh masih terbuka lebar karena cost of capital perbankan nggak naik, artinya juga lending rate juga tidak naik terlalu signifikan. Ada kenaikan tapi masih terbatas. Mungkin bisa sampaikan di sini sedikit, kalau kita lihat average special rate KBMI 34 dengan 12 bedanya berapa sih? Itu bedanya sekitar yang 12 itu 5,19%, yang 34 rata-ratanya itu 3,83%, jadi bedanya sekitar 136 basis point. Dari kumparan, tabungan di atas 5M itu sekarang tumbuhnya di bulan Agustus itu 6,79%. Agak menurun sedikit dibanding bulan Juli tahun lalu yang tahun ini 7,96%, dan dibanding dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi saya bisa bilang bahwa trennya juga yang di atas 5 miliar cenderung menurun. Kalau kita asumsikan sebagian besar adalah perusahaan, kelihatannya mereka juga sedang ekspansi bisnisnya atau memakai uang sendiri untuk ekspansi bisnis, sehingga tabungannya pertumbuhannya cenderung melambat. Kalau yang untuk di bawah 100 juta, ini tumbuhnya agak meningkat sedikit. Sekarang di 3,87%. Titik terendah di April tuh tumbuhnya negatif 0,85, Mei 3,39, Juni 3,75, Juli 3,1, Agustus 3,87. Kita bisa simpulkan titik terbawahnya tercapai di April, sekarang dalam pola tren kenaikan secara perlahan-lahan. Jadi di bawah kita juga kelihatannya yang di bawah 100 juta, tabungannya di bawah 100 juta juga mulai bisa meningkatkan tabungannya, artinya kelihatannya pergerakan ekonomi mulai dirasakan juga manfaatnya di penabung yang di bawah 100 juta tadi, sehingga mereka bisa menabung lebih banyak. Itu maksudnya saya ya, di bawah 100 juta. Kalau Bulana, PADM, duitnya banyak. Terus untuk asuransi, sampai mana asuransi ya tadi? Pak Afe ya, tanya asuransi udah sampai mana? ADK-nya belum kita pilih, ADK-nya nanti mungkin 1 tahun atau 2 tahun sebelum 2028. Tapi sekarang kita sudah aktif merapikan organisasinya, sudah merekrut orang, dan sudah merekrut direktur eksekutifnya dari internal dulu. Saya pikir Januari akan satu lagi, jadi tahun 2024 strukturnya sudah terisi dan siap untuk, sekarang sudah jalan ya, siap memikirkan kebijakan-kebijakan yang lebih detail untuk pelaksanaan tahun 2028. Jadi kita nggak tunggu waktu. Saya kenalkan mungkin Pak Direktur Eksekutifnya, Pak Jarod, silakan Pak. Nah ini Pak Jarod. Bagian apa? Untuk data dan pemeriksaan asuransi. Program Anda ke depan apa? Menyiapkan seluruh infrastruktur, SDM, peraturan perundangan, dan
IT seluruhnya untuk menyelenggarakan program penjaminan polis yang akan aktif di tahun 2028. Anggaran ada nggak? Anggaran sudah ada. Untuk persiapan udah cukup Pak anggaran. Tadi yang asuransi jiwa gimana jawabannya? Cakupan penjaminan polis adalah perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Jadi dua-dua, konvensional dan syariah masuk dalam cakupan penjaminan polis. Menurut Pak Jarod siap membereskan itu semuanya sampai siap tahun 2028 bisa nggak? Siap Pak. Jadi kita udah siap. Dia orangnya serius nih. Jadi Mbak Ave kita siapin yang ketiga pertanyaan. Saya lupa pertanyaan ketiga, saya nggak sempat nulis tadi. Polis asuransi syariah Pak. Oh sudah ya? Sudah jawab sekalian ya kalau gitu. Wah udah ngirit saya. Kalau gitu lain kali saya suruh yang lain aja jawab ya. Ada pertanyaan yang tentang Indramayu? Oke silakan Pak Didi Madiono. Nah ini deputi. Kalau dulu saya Ketua Dewan Komisioner, Ibu Lana Kepala Eksekutif, Pak DM anggota Dewan Komisioner. Yang kerja Bu Lana sendirian, saya berdua nganggur nih. Cuma nyuruh-nyuruh dapat gaji. Sekarang Pak DM membawahi penjaminan perbankan dan penjaminan resolusi bank. Jadi yang paling sibuk untuk perbankan ya. Bu Lana ngawasin dia. Saya diem lah, tetap aja nganggur. Nggak, udah agak berubah sedikit ini ya. Jadi kita sekarang lebih aktif, organisasinya lebih agile organisasinya. Silakan Pak DM. Di Madiono DM itu ya. DM Didi Madiono. Ya tadi pertanyaannya kan dari industri perbankan yang layak bayar, tidak layak bayar berapa. Betulnya kalau yang banknya masih hidup, itu kan terminologi yang kita pakai itu yang di bawah 2M, yang sampai dengan 2M, maksudnya itu yang dijamin, insur deposit, maupun di atas 2M. Tapi tidak layak bayar itu hanya kita lakukan rekonsiliasi atau verifikasi apabila banknya dicabut izin usahanya seperti tadi KRI, kemudian kita akan membayar klaim penjaminan itu berdasarkan kriteria 3T, yaitu tercatat dalam pembukuan bank, tidak melebihi suku bunga penjaminan LPS, dan tidak tersangkut dalam kejahatan atau fraud di perbankan tersebut. Jadi itu, kalau dari sisi tadi insured uninsured deposit yang di atas suku bunga di atas 2M itu kalau di nominalnya memang sekitar 52,003% dari nominal total simpanan. Tapi kalau dari sisi rekening atau nasabah yang dijamin sudah 99,94% untuk nasabah bank umum. Kalau di BPR lebih besar lagi, kalau nggak salah 99,97, 98 bahkan. Dan nominalnya hampir 100 ya, nominal untuk di BPR itu simpanan yang sampai dengan 2M itu hampir 100%. Jadi hampir semua nasabah BPR itu tercover dalam simpanan yang dijamin tadi. Kalau pertanyaannya tadi, so far LPS sudah melakukan pembayaran klaim penjaminan terhadap yang dicabut izin usahanya itu sejak LPS berdiri, itu sekitar 120 BPRS dan satu bank umum, jadi 119 BPRS dan satu bank umum. Tapi ini betulnya sejak LPS berdiri. Kalau tahun ini hanya sampai dengan September itu hanya 2 BPR, itu pun karena fraud. Dan itu sebagian besar yang 119 itu bukan karena kondisi perekonomian, tapi karena integritas dari pemilik maupun pemegang saham maupun pengurusnya yang jelek, adanya fraud di bank tersebut. Jadi jangan khawatir juga bahwa kondisi BPR itu. Kalau karena fraud, ya memang usaha ini bukan karena kondisi perekonomian. Dari sekian tadi 120 bank yang dicabut izin usahanya, total simpanannya 2,26 triliun. Dan total rekeningnya 313.814 rekening. Jadi itu totalnya ya. Yang tadi pertanyaan yang tidak layak bayar,
itu 373 miliar atau sekitar 16,48%. Kalau dari sisi rekening yang tidak layak bayar 19.101 rekening atau 6,09% dari total jumlah rekening tadi yang simpanan bank. Jadi itu pertanyaannya, tidak layak bayar itu apa saja penyebabnya? Tadi kan ada 3T. Yang satu, bunga simpanan melebihi dari tingkat bunga penjaminan LPS. Kemudian itu totalnya sebagian besar ya, 76,52 dari total yang tidak layak bayar tadi, dari 373 miliar. Kemudian tidak menjadi penyebab bank tidak sehat, itu sekitar 13,92% dari total nominal yang tidak layak bayar. Nanti mungkin bisa diberikan dia datanya secara ini supaya teman-teman nggak salah kutip. Tapi intinya makin ke sini, maka itu kan dulu itu kumulatif ya sejak LPS berdiri. Tapi dengan adanya sosialisasi kita yang masif bahwa apabila simpanannya melebihi suku bunga penjaminan, mendapatkan bunga akan tidak dijamin, itu efektif. Makin ke sini makin sedikit yang tidak layak bayar. Nanti juga bisa, saya nggak pegang datanya, teman-teman juga bisa pegang makin ke depan, kita makin baik, literasi nasabahnya juga makin baik, sehingga kalaupun ada BPR yang dicabut izin usahanya, simpanan tidak layak bayarnya makin ke depan, makin ke sini makin sedikit. Itu barangkali, tapi mungkin nanti datanya bisa disupport teman-teman Seklem ya. Kita ada datanya perkembangan dari tidak layak bayar itu. Mungkin itu Pak Ketua, dari saya tambahan, makasih. Makasih Pak Dem. Tadi ada yang tanya, tren devisa DPK seperti apa? Mbak siapa tadi yang nanya? Mbak Sevanya, tanya CNBC. Ya. Tren bunga Deposito falas. Mbak, saya udah obrak-abrik sini. Ternyata nggak ada datanya. Jadi Anda lebih pintar daripada orang saya. Mas, coba lihat trennya. Tapi basic begini, deposito tumbuhnya lebih cepat dibanding sebelumnya, karena kan bunga deposito mulai naik. Cuman trennya saya nggak ingat benar angkanya. Nah gambar ini bunga nih. Ya, tren bunga dia nanyanya. Bukan kan, tren jumlah kan pertumbuhan Nominal depositonya. atau bunga tadi? Nominal dia minta pasti Bu. Catatnya saya tren. Bunganya? Oh bunganya doang? Oh kalau bunga. Saya pikir, kalau itu saya yang kedalaman mikirnya, kalau itu jawaban yang gampang aja. Lupa saya. Kalau kita lihat suku bunga deposito falas, itu memang mengalami kenaikan. Sekarang tuh suku bunganya itu di sekitar tumbuhnya ya, bunganya itu 1,86%. Itu di bawah suku bunga penjaminan kita untuk dolar yang 2,25%. Tapi kita lihat naiknya nggak banyak-banyak amat. Jadi walaupun ada sedikit tertekan rupiahnya, sebetulnya kalau lihat di pergerakan ini ya, udah flat berapa bulan terakhir, mungkin hampir setahun terakhir flat. Sebenarnya banknya tidak mengalami tekanan likuiditas falas. Kalau nggak dia pasti udah naikin kencang. Dan mungkin beberapa spekulan aja yang main di luar dan kita tidak bisa menghandle dengan baik dari sisi sentimen sehingga melemah rupiahnya. Tapi kalau dari kondisi real perbankan ya, kalau data ini menunjukkan tidak ada tekanan yang cukup sehingga banknya menaikkan bunga. Kalau kita lihat sisi supply, deposito dan pinjaman kreditnya falas ya, masih cukup banyak lebihnya kredit simpanannya dibanding yang dikreditkan. Jadi harusnya kalau itu sebetulnya nggak ada alasan untuk rupiah melemah terlalu signifikan. Nominal, ini kalau pertumbuhan, nah ini gambar pertumbuhan produk yang kiri rupiah, ini yang kiri falas, year on year, yang kanan falas man on man. Lihat dari yang kiri, saya ingat bangetnya, jauh banget. Yang kiri itu, kalau Anda lihat ya, total deposito yang biru tumbuhnya tuh 0,6 falas ya persen. Tapi nggak penting, yang penting gini, bunganya nggak naik kencang,
Karena supply-nya cukup, walaupun mereka pikir, Anda pikir kan pasti kalau rupiah melemah pasti kita kekurangan dolar kan, sehingga bank-bank naikin bunga. Ini kita lihat di sini mereka nggak naikin bunga sama sekali, flat malah. Karena kita tahu supply dolarnya dalam negeri cukup. Tapi Anda ikut spekulasi kali ya, jadi Anda untung. Tapi fondasinya seperti itu. Ya, Anda nggak usah khawatir. Terima kasih Pak Ketua. Izin untuk menyampaikan pertanyaan dari teman-teman yang di online Pak, yaitu dari Chandra Berita 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah dari LPS agar peristiwa atau kasus seperti BPRKR di Indramayu tidak kembali terjadi? Akankah ada pengawasan khusus atau apa yang dilakukan oleh LPS? Oh, LPS tidak mengawasi banknya sebelum banknya diserahkan ke LPS dari OJK. Ke depan yang kita lakukan adalah memonitor kondisi bank dari waktu-waktu dengan data yang lebih detail. Kami sekarang punya SCV, jadi data itu detail lah kita tahu. Kami pelajari setiap bulan, setiap minggu. Kalau tools kita mendeteksi ada permasalahan, kami akan diskusikan dengan otoritas lain yang berwenang. Itu yang utamanya, karena kita belum bisa masuk sebelum banknya jatuh. Itu utamanya yang kita lakukan. Mungkin Pak Dem bisa nambahin, silakan Pak. Makasih. Tadi menambahkan dari Pak Ketua, memang LPS kan bukan otoritas pengawas. Otoritas pengawas ada di OJK, termasuk fit and proper. Kalau ada indikasi di bank, tentu saja OJK punya kewenangan untuk melakukan fit and proper assisting. Kalau terbukti melakukan kejahatan di bidang perbankan, bisa dipaksa keluar. Tidak menjadi pengurus atau pemegang saham. Tapi kalau di LPS, karena kita nangani likuidasinya, nanti kita juga ada investigasi terhadap tindak pidana, indikasi tindak pidana yang terjadi di bank tersebut. Kalau memang nanti berdasarkan investigasi LPS memang ada pihak-pihak yang diduga terlibat dan belum dilakukan, katakanlah belum dilakukan investigasi di OJK, kita bisa tindak lanjuti sampai ke litigasi, penuntutan segala macam sampai kemudian gugatan perdata kalau memang yang bersangkutan terbukti untuk telah melakukan tindak pidana perbankan. Kalau sudah dilakukan di OJK, kita ada mekanisme koordinasi terhadap penanganan tindak pidana perbankan tersebut antara LPS dan OJK. Itu dituangkan dalam memorandum understanding atau kesepakatan kerja bersama antara OJK dan LPS. Itu ya barangkali dengan yang kita lakukan sesuai kewenangan LPS di ranah resolusinya. Terima kasih Pak. Jadi utamanya kami akan menimbulkan efek jera. Jadi nanti pihak-pihak yang mencuri di bank tersebut tidak akan bisa lari. Saya udah hire banyak lawyer baru di LPS untuk bisa mengejar mereka sampai mereka hidupnya susah pokoknya lah. Untuk yang Indramayu juga kami sedang selidiki. Selain di rootnya yang kena, apakah pemilik modalnya yang kemarin itu bisa nggak kita kejar walaupun dia pati. Kita pengen lihat apakah ada kelainan di masa yang lalu yang membuat perbankannya atau dia lalai membuat perbankan ini jatuh, atau dia seenaknya aja lepas tangan. Cuma urusan OJK sih, tapi kami akan lihat di sisi belakangnya. Kalau ada petunjuk seperti itu, pasti kami akan proses dan mereka nggak bisa lari. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi Pak dari teman-teman online terkait Indramayu. Yang pertama adalah dari Khaidir Des Yogyakarta. Total yang harus dibayar LPS kepada nasabah BPRKR berapa? Yang dari Khaidir. Kemudian dari Azam zonajogja.com. Pertanyaannya adalah, apakah ada nasabah yang terprovokasi terkait likuidasi BPR KRI? Demikian Pak. Makasih. Tadi sudah disebutkan bahwa total dana pihak ketiga dari BPR Karya Remaja Indramayu adalah 337 miliar.
Dan itu kita sudah lakukan pembayaran tahap 1 sebesar 127 atau 127,5 miliar. Jadi untuk tahap 1 yang tadi cuma 5 hari kerja maksimal, kita sudah bayar 38%. Kalau dari rekeningnya tadi total rekening nasabah atau total nasabahnya 34.386 rekening. Dan di tahap 1 ini kita sudah lakukan pembayaran 23.389 rekening atau sekitar 68%. Nah, itu yang tadi disebutkan Pak Ketua, kita tercepat ini sepanjang sejarah untuk tahap 1 5 hari kerja, nggak sampai 5 hari kerja, bahkan 68% nasabah terbayar. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah ada nasabah yang terprovokasi? Berdasarkan pemantauan kami, ada petugas kami di sana juga, termasuk laporan dari tim likuidasi, nggak ada. Bahkan nasabah ada yang sujud syukur, karena pembayarannya begitu cepat. Karena selama ini mereka, waktu BPR masih bermasalah, mereka nggak bisa mengambil uangnya karena likuiditas BPR itu terganggu. Nggak ada likuiditasnya, nggak ada uangnya, sehingga bahkan di jadwal, kalau nggak salah, maksimal cuman berapa, 500.000 nasabah berapapun simpanan, dan itu pun di jadwal tertentu. Sekarang kita harapkan tadi nggak sampai 30 hari ke depan kita sudah selesaikan pembayarannya. Jadi alhamdulillah ini sesuatu yang bahkan LPS Merbuaka tadi dinanti-nanti kehadirannya supaya segera dilakukan pembayarannya. Di sana pada nyanyi itu, ku aman ada LPS, nasabahnya gitu. Karena cepat pembayarannya. Makasih Pak Ketua. Makasih Pak Dem. Jadi LPS mungkin sudah bisa merubah image-nya. Kalau dulu ada LPS, katanya malaikat maut, bank akan bangkrut. Kalau sekarang nasabah menanti-nantikan LPS. Bahkan saya dapat Instagram, saya dapat DM tuh private dari orang sana. Pak, kenapa LPS nggak masuk? Gini. Kami udah nggak punya duit cukup lama. Saya bilang tunggu bentar. Begitu kasih ke kami, maka kami akan eksekusi. Kenapa yang itu nggak ngasih ke kita, ke LPS? Ya nggak tahu, peraturannya begitu. Saya bilang. Jadi langsung di Instagram saya. Nggak tahu dia yang masih ingat saya nggak sekarang dicuri balik tuh. Jadi gini, provokator nggak ada, yang ada orang pada senang. Saya tunjukin deh, coba tunjukin gambarnya. Iya. Teman-teman tolong. Dan sekarang alhamdulillah berkat LPS sekarang kita terbantu sekali, sedang mengharapkan tiba-tiba itu kan uang orang tua ya, hasil pembebasan tanah. Jadi rencana untuk ya supaya mengembalikan lagi untuk membeli tanah kembali, sisanya untuk usaha modal. Jadi clear, uang Anda di bank aman, ku aman, ada LPS. Gini. Ibu yang joget. Baik, terima kasih Pak Didi, Pak Ketua Bulana. Teman-teman yang offline yang hadir di ruangan, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Nah, cukup. Mas, ada. Ini kamu mau uji saya terus supaya nggak bisa jawab pada akhirnya. Jarang bertemu dengan Pak Ketua. Udah. Cukup ya. Baik. Satu pertanyaan aja Pak. Sandi dari Majalah Stabilitas Finansial. Pertanyaan update aja Pak. Terakhir di Bali Bapak pernah mengatakan bahwa LPS kemungkinan akan mempersiapkan skema penjaminan nasabah bank, tapi dengan merujuk pada atau berbasis lingkungan atau ESG ya. Kalau saya keliru bisa dikoreksi Pak. Nah itu rencananya seperti apa Pak? Terima kasih. Atas pertanyaannya,
Itu kami juga justru bingung. Gimana program kami yang pas. Kami sedang nyari tuh gimana caranya penjaminan yang dikaitkan dengan ESG. Sampai sekarang kami belum bisa mendapatkan. Saya sudah diskusi dengan pimpinan World Bank, pimpinan YADI atau Asosiasi LPS Dunia. Mereka juga bingung, malah mereka takut kalau saya bawa ke sana. Janganlah, pusing kami. Jadi paling kami masih cari terus, sampai sekarang belum dapat cara yang pas. Yang paling kami bisa lakukan adalah membantu program-program ekonomi yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan melalui CSR kita. Kita akan dan sudah sebagian ya menanam bakau sebanyak 100 hektar. Kita mau tingkatkan lagi kalau bisa 1000 hektar. Cuman sebelah sananya nggak siap. Susah, punya duit juga susah mas. Nggak bisa juga. Sebelah sana nggak bisa implementasi kan, bukan kita kan. Kami bukan departemen teknis yang bisa nanam bakau atau mempersiapkan sana. Jadi begitu ada kita tambah terus. Itu mas, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Tua. Bapak Ibu yang hadirin semuanya, dengan pertanyaan terakhir tadi berarti telah berakhir di pers bunga penjaminan LPS dan pada hari ini semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, belum foto tadi. Tak perlu berpikir dua kali untuk menabung.